Kami selalu menyambut dengan sukacita kedatangan GBI Barigas Lumbung Tuayan, ada Pak Pendeta Kennedy Peru, STH, dan tim yang akan memimpin pelayanan ibadah kita pada hari ini. Kami menganggap ini selalu adalah ibadah Natal begitu, ibadah raya Natal. Dan ada keluarga Pak Ben, ada Bu Arya Gani, dan juga keluarga Pak Sinaga. Dan kita semua akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan kita, dan nanti tentunya mendengar pemberitaan firman Tuhan. Biarlah itu semua untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami persilahkan untuk selanjutnya kami serahkan. Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Puji Tuhan. Saya percaya dan saya melihat semua wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang penuh damai sejahtera. Amin. Puji nama Tuhan. Kita ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita bertemu kembali sama pagi ini semua karena seizin Tuhan. Jadi apapun yang ada, bagaimanapun keadaan kita saat ini, semua karena seizin Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami minta dengan hormat kepada PDP Ibu Gembala Mas Nelan membawa kita dalam doa pembukaan. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur di pagi hari yang indah Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan Yesus dalam ibadah perayaan Natal dengan saudara-saudara kami Tuhan seiman di tempat ini. Kami berdoa Tuhan sukacita Natal ada bersama-sama dengan kami. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-hambamu yang ambil bagian di dalam pelayanan, biarlah melayani dengan pengurapan daripada Allah. Dan kami percaya Engkau bertata di atas setiap puji-pujian Tuhan. Kehadiran-Mu akan kami rasakan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Kami yang datang dengan segala masalah, pergumulan, sakit, penyakit, dan pagi hari ini kami pulang dari tempat ini Tuhan, keluar dari ruangan ini tidak lagi sama seperti kami datang, tetapi kami membawa kemenangan, membawa sukacita, membawa pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kami tidak izinkan segala kuasa setan iblis yang coba mengacaukan ibadah kami. Kami bersepakat bersehati, mengikat, mematahkan, menolak, menghancurkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Bertatalah Engkau Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Biarlah ruangan ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Hamba-hambamu sekali lagi yang melayani, pengurapan-Mu turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap untuk memuliakan Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, boleh berikan sekali lagi tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari dengan hormat kami undang untuk kita boleh bersama
di setiap musim hidup kami Tuhan. Bersama-Mu Bapa kami lewati semua Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ku
apa? Kita harus kuat, harus bersuka cita, bahkan kalau bisa melompat untuk Tuhan. Amin. Katakan, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya.
Sudah keringat Bapak Ibu? Masih mau memuji Tuhan? Haleluya. Tapi sabar dulu ya Bapak Ibu. Sekarang sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Persekutuan Doa Gereja OKBN Eropa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari anggota tim Menara Doa yang ada di Rutan Kelas 2 Palangkaraya ini. Kami sebenarnya banyak ini Bu, tapi ya yang berani tampil hanya anak-anak. Saya bingung ini, yang Menara Doa ini mau masuk surga atau itu aja. Ya, dan ini kami memang bukan penyanyi, tetapi kami memang dari hati nurani yang mendalam untuk memuji dan membesarkan Tuhan. Tapi jangan lihat, jangan dengar dari suaranya, tetapi hati yang tulus untuk memuji. Apalagi bulan ini kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan Dia membawa damai dan sukacita bagi kita semua dan mengampuni dosa-dosa yang telah kita berbuat, dan kita disiapkan kehidupan kekal yaitu di surga yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Sekian dan terima kasih. Natal di hati. Layanan hatiku menyambut
Keren. Puji nama Tuhan, sebuah kesaksian yang luar biasa. Tapi semua kita akan masuk surga kok, Pak. Kita tetap percaya kepada Yesus. Walaupun sebagian bapak-bapak tadi yang maju, padahal latihan banyak mungkin ya Pak. Tapi giliran tapi sering tapi biasa itu. Tapi intinya semua pasti masuk surga asal percaya Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah sukacita kami semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau berkatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Apapun keadaan kami saat ini, tetap kami mau berkatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan dalam pujian kita, dalam keadaan
percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Kehadiran-Mu menyelamatkan kami. Kehadiran-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Roh Kudus, mari jamah setiap kami yang hadir pagi hari ini. Mungkin kami datang dalam kegelisahan, mungkin kami datang dalam ketakutan, mungkin kami datang dalam segala problem yang kami hadapi, yang kami alami dalam hidup kami. Tetapi kami percaya pagi hari ini Engkau lahir membawa kesukaan besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari jamah dan lawatlah setiap pribadi kami pagi hari ini. Setiap pribadi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Roh Kudus berurusan dalam setiap pribadi pada pagi hari ini. Oh haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari berkata-katalah, berbicara, kuatkan dan teguhkan kami melalui firman-Mu. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan roh jahat iblis setan penghulu di udara yang mencoba menghalangi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sepakat sehati kami di tempat ini. Kami mau ikat, tolak, patahkan, hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berapa setiap pribadi kami penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu dan kami siap mendengarkan firman. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama saya katakan amin. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan kita. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kami dari Gereja Petrus Parigas Lumbung Tuaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kami hadir di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kerinduan kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ada Yesus. Amin. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersama dengan tim tadi, ya saya bersama dengan istri, ada juga bagi dulu berdiri dong. Istri saya dan juga tim kami yang WA tadi, Ibu Grace Purba bersama dengan anak beliau Budi, berdiri dong. Dan juga ada Pak Simpson, ya, ada Pak Robianto, ada Pak Simanjunta. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersuka cita hari ini ada di tengah-tengah saudara. Sebetulnya saya berdoa sebetulnya beberapa waktu yang lalu supaya Tuhan saya rindu untuk paling tidak 24 atau 25 saya melayani di sini. Tadinya dari 29 kan, dijadwalkan 29. Oh, berarti tidak didengarlah doa saya itu, saya mungkin begitu. Ternyata Pak dimajukanlah dari 24 betul. Tuhan menyelamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita saya bahwa apapun terjadi persoalan dalam hidup kita masih punya harapan, ada Yesus. Amin. Ada Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kita rayakan bulan Desember ini, kasih karunia-Nya Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Alkitab mencatat pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Dia harus bukan hanya lahir di tengah dunia ini, tapi dia harus lahir di hati. Amin. Dia harus lahir di hati kita. Kalau dia hanya lahir dan kita tahu kabarnya saja, Bapak Ibu sekalian, itu tidak terjadi dampak apa-apa dalam hidup kita. Tapi kalau dia datang ke dunia, dia lahir ke dunia dan juga dia lahir dalam hatimu, maka itu akan membawa perubahan yang besar dalam hidupmu. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya puji Tuhan, saya lihat Pak Ben sehat-sehat, Pak Sinaga juga sehat-sehat, luar biasa, tetap semangat, tetap kuat, amin. Tetap maju terus dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya rindu untuk mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Anda mau ditampilkan. Kita akan bacakan bersama-sama ayat Alkitab ini.
Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kalau sudah ketemu, mari Bapak Ibu kita bacakan bersama-sama. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan yang kelima. 3, 2, 1. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada dulu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah pembuatan tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun Daud yang mencatat ini berapa ratus tahun sebelum Kristus Yesus datang ke dunia, tetapi kasih karunia yang sudah dia nyatakan, sudah dia berikan gambaran kepada manusia bahwa suatu saat nanti akan ada seorang pribadi yang akan datang di tengah dunia ini untuk menebus kita. Jauh sebelum Kristus Yesus datang ke dunia ini, jauh sebelum zaman perjanjian baru datang, Mazmur sudah mencatat perkara ini. Alkitab mencatat, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyakit manusia adalah gampang lupa. Seperti orang berkata seperti asam lupa pada kulitnya. Demikianlah manusia. Pada saat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan punya segalanya, orang datang begitu saja mendatangi kita. Tapi pada saat kita tidak mengalami sesuatu dalam hidup kita, maka orang pergi meninggalkan kita. Seperti kacang lupa pada kulitnya. Demikian juga orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah diselamatkan, yang sudah diberikan kehidupan yang baru, menjadi orang percaya, menjadi Kristen. Tetapi ada banyak orang yang melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi saya percaya orang-orang di tempat ini, saudara dan saya di tempat ini, kita bukan orang-orang yang melupakan kebaikan Tuhan, tapi kita adalah orang-orang yang selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Amin. Kita tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Apa tandanya Pak Pendeta kalau orang tidak melupakan Tuhan? Ada banyak orang hanya tidak mau memuji dan menyembah Tuhan. Alkitab mencatat, pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu hanya kepada orang yang tidak melupakan Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita lupa untuk memuji Tuhan, kalau mungkin di kamar kita hanya bengong sendiri, hanya memikirkan nasib, itu orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Tapi orang yang selalu ingat akan kebaikan Tuhan, dia akan berlutut, dia akan membaca firman, dia akan berdoa, dan dia akan memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, kata firman Tuhan. Artinya orang yang memuji Tuhan adalah orang yang tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikitnya ada banyak hal kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia datang ke tengah dunia ini, dia datang untuk menebus kita karena anugerah dan kasih karunia itu, dan kebaikannya hari ini yang kita pelajari bersama. Kebaikan Tuhan yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang pertama tadi dikatakan bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada satupun dari setiap kita di manusia di muka bumi ini yang tidak bersalah. Alkitab mencatatkan Roma 3:23 berkata, semua manusia itu sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Tahukah saudaraku, pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Alkitab mencatat pada hari engkau memakan buah itu, pastilah engkau akan mati. Artinya kematian itu adalah satu yang pasti. Meskipun meskipun Adam pada saat itu dia makan buah itu, dia masih punya umur 930 tahun. Tetapi saya mau bilang, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Akibat daripada dosa. Jadi kebaikan Allah yang pertama adalah Dia mengampuni segala kesalahanmu. Pak, saya ini berdosa dalam banyak hal. Tapi Alkitab mencatat bahwa Dia mengampuni segala kesalahanmu. Kesalahan kecil, kesalahan besar, kesalahan sedang, semua diampuni oleh Tuhan. Amin. Asal kita datang kepada Dia, berikan kemuliaan daripada bagi Tuhan.
seorang pun dapat datang kepada Yesus, kepada Allah Bapa. Alkitab mencatat Yohanes 14:6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Allah itu adalah Allah yang kudus. Tidak mungkin kita yang bersalah, tidak mungkin kita yang berdosa ini datang kepada Dia kalau tanpa pengampunan dosa. Kabar baiknya adalah Yesus Kristus datang ke dunia. Natal yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Dia datang adalah untuk mengampuni saudara dan saya. Amin. Jadi kabar baik yang pertama yang jangan kita lupakan kebaikan Tuhan itu adalah Dia yang mengampuni segala kesalahan kita. Tanamkan dalam hati kita, saya sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Tanamkan dalam hati kita. Kalau kita tidak tanamkan itu dalam hati kita, maka kita akan merasa bersalah di hadapan Tuhan. Rasa bersalah itu membuat kita malas untuk beribadah. Rasa bersalah itu membuat kita malas untuk berdoa. Rasa bersalah itu membuat kita malas untuk baca firman. Kenapa? Oh, saya bersalah juga kok. Ujung-ujungnya saya dihukum juga kok. Tapi kabar baiknya hari ini, firman Tuhan disampaikan bahwa Dia mengampuni segala kesalahan. Amin. Jadi apapun kesalahan, pelanggaran, dosa kita, yang penting kita datang kepada Dia, mengakuinya, maka kita mencatat Dia akan dikuduskan, Dia akan diampuni. Mari kita baca kitab sebentar dari 1 Yohanes 1:9. Mau ditampilkan Bapak Ibu. 1 Yohanes 1:9, saya akan baca buat kita. 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Alkitab mengajarkan kita bagaimana supaya kita mendapatkan pengampunan daripada Allah, pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita datang kepada Dia dan kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ini saja persoalannya. Artinya orang yang mengaku dosa adalah orang yang merendahkan hati, orang yang merendahkan diri. Dan Alkitab mencatat orang yang merendahkan diri, maka dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau dia berkata, aku tidak ada kesalahan, aku ini tidak ada melakukan kesalahan sedikit pun, berarti kesombongan ada dalam hati kita. Tapi kalau kita merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka pribadi yang agung itu akan mengangkat kita. Amin. Dia akan membawa kita naik. Jadi kebaikan Tuhan yang pertama, mengampuni segala kesalahan kita. Nah, hal yang kedua, kebaikan Tuhan yang kedua adalah yang menyembuhkan segala penyakit. Kebaikan Tuhan yang kedua adalah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Memang sakit penyakit itu umumnya dalam Alkitab mencatat bahwa semua itu adalah akibat daripada dosa manusia. Pada saat Adam dan Hawa ada di Taman Eden, tidak pernah diceritakan bahwa si Adam sakit gigi. Tidak pernah. Atau tidak pernah diceritakan bahwa si Adam kakinya sedang sakit. Tidak ada. Semua dalam keadaan baik. Pada saat dosa masuk, penyakit masuk. Artinya bahwa dosa itu ada karena dosa. Penyakit itu ada karena dosa. Tapi ada kabar baik yang luar biasa bahwa Dia datang ke dunia oleh bilur-bilur yang kata firman Tuhan, itu yang memberikan kesembuhan buat kita. Dalam 1 Petrus, mari kita buka sebentar. Apa yang dikatakan firman Tuhan? 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Alkitab mencatat ini sudah digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ratusan tahun sebelumnya. Kau sudah berkata bahwa melalui seorang pribadi yang bernama Tuhan Yesus ada jalan kesembuhan. Sebab itu Dia datang ke dunia di salib, Dia dipukul, tubuhnya berdarah, bilur-bilurnya memberikan kesembuhan bagi saudara dan saya. Jadi apapun sakit penyakit yang kita alami sebenarnya ada kesembuhan ilahi. Kita tidak sedang meremehkan dokter. Dokter juga pakai oleh Tuhan. Tetapi terlebih dulu kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita datang kepada firman-Nya. Alkitab mencatat bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Apapun sakit penyakit kita, apapun kelemahan tubuh kita, di dalam Yesus tersedia kesembuhan.
Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kebaikan Allah. Mazmur 103 ayat 4 bagian A. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi jauh sebelum Kristus Yesus lahir ke dunia ini, sudah dibuatkan bahwa Dia datang untuk menebus kita dari lubang kubur. Sekali lagi tanpa penebusan tidak mungkin kita datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang yang berdosa dia harus membawa kambing, dia harus membawa domba atau merpati atau tepung sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dia harus datang kepada Allah melalui para imam untuk menebus dosanya. Tetapi di dalam perjanjian baru ini tidak berlaku lagi hal yang demikian. Hanya cukup korban satu orang bernama Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya saudara dan saya untuk boleh masuk dalam kerajaan surga, kita harus melalui yang namanya penebusan. Tanpa penebusan tidak mungkin seorang datang kepada Yesus. Karena kita punya hutang yang banyak, dosa, pelanggaran kita. Harusnya kita mati, harusnya kita binasa, harusnya kita dihukum untuk selama-lamanya. Tapi Yesus datang ke dunia. Dia menebus, Dia menanggung, Dia memikul segala pelanggaran kita, segala kutuk yang harus kita tanggung sudah dipikulnya. Dia sudah tebus itu semua supaya saudara dan saya boleh masuk ke dalam kerajaan. Amin. Ditebus dari lubang kubur. Artinya bahwa dalam bahasa Yunani lubang kubur itu Sheol. Bahasa Yunaninya adalah Hades. Itu adalah dunia orang mati. Artinya Tuhan kita Yesus Kristus menebus kita dari dunia orang mati. Artinya harusnya kita mati, harusnya kita hidup, harusnya kita mengalami penghukuman kekal. Tapi karena penebusan Kristus kita menjadi orang yang diselamatkan. Jadi hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah ditebus dari lubang kubur, kita sudah ditebus dari kebinasaan, kita sudah ditebus dari kematian kekal. Itu kebaikan Tuhan yang ketiga. Kebaikan Tuhan yang keempat tadi dikatakan bahwa yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mazmur 103 ayat 4 bagian B. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sering mendengar tentang mahkota, bukan? Pada saat seseorang bertanding, apakah itu kecantikan atau Miss Universe atau apapun namanya, pada saat dia bertanding, pada saat dia adu skill, pada saat dia betul-betul orang yang pantas, orang yang layak, dan dia dijadikan pemenang, maka dia akan mendapatkan mahkotanya. Artinya dia mendapatkan mahkota itu karena perjuangannya, karena keterampilannya, karena skillnya, dia pantas mendapatkan itu. Tetapi Alkitab mencatat, dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya, bahwa Dia memahkotai engkau dengan rahmat dan kasih setianya. Artinya apa? Kita diberikan mahkota, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Artinya ada seorang pribadi yang sudah menang, yang bernama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Karena Dia yang sudah menang di atas kayu salib. Dia menanggung segala pelanggaran kita. Dia menanggung kematian kita. Bahkan Dia lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu kemenangan itu Dia berikan kepada kita sebagai mahkota kita. Dia taruhkan itu di atas kepala kita. Artinya kasih karunia-Nya Dia berikan dengan cuma-cuma kepada kita. Kita baca satu ayat. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara dan saya di tempat ini, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, kita bacakan, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena pemberian Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu dalam Yohanes 3:16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan boleh kehidupan yang kekal. Amin. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, bukan karena kesalehan kita. Alkitab mencatat kita diselamatkan oleh karena pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pertanyaannya Pak Pendeta, apakah kalau kita sudah diselamatkan kita tidak berbuat baik? Bukan
demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Perbuatan baik yang kita lakukan bukan menambahkan supaya kita menjadi selamat, tapi perbuatan baik yang kita lakukan karena kita sudah diselamatkan. Amin. Perbuatan baik yang kita lakukan adalah karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai identitas kita sebagai anak Tuhan. Dan sekali lagi bahwa kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita, bukan perbuatan baik yang kita lakukan. Mutlak karena pemberian Tuhan, mutlak karena kasih karunia Tuhan. Dia datang ke dunia, Yesus datang ke dunia Bapak Ibu sekalian, bukan jalan-jalan Tuhan, tapi dia punya visi supaya manusia yang dia kasih ini diselamatkan. Dengan cara apa? Dia harus mati di kayu salib, dia harus dipukul, dia arahnya harus tercurah, tubuhnya harus tergoyang, supaya saudara dan saya beroleh keselamatan. Jadi hal yang keempat Bapak Ibu sekalian, bahwa dia mau mahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Jadi kemanapun saudara berada, ada kasih setia Tuhan yang menyertai kita. Mungkin kita memiliki punya jalan buntu, ke kiri salah, ke kanan salah, ke depan juga mentok, ke depan mentok, ke belakang juga mentok. Tapi ingatlah, pandang kepada Tuhan. Ada kasih karunia yang diberikan jalan. Apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itulah kasih karunia. Tahukah saudara, pada saat malaikat Jibril datang kepada Maria, maka dia berkata, pada hari ini engkau akan mengandung oleh Roh Kudus. Apa kata Maria? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saya kan belum bersuami. Tapi Allah kita mencatat, dan Roh Kudus menaungi engkau, dan kuasa Allah menaungi engkau, maka dia pun mengandung. Artinya apa? Pada saat ada kuasa Allah, ada Roh Allah yang bekerja, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil bagi manusia mungkin bagi Allah. Yang penting di sini adalah ada kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Itulah kasih karunia. Itulah kasih karunia. Bapak Ibu, saya bersaksi sedikit. Saya di tahun 2011 itu mengambil kuliah, ambil S1 teologi. Kuliahnya harus di Jakarta dan harus pulang pergi. Nah, memang saya punya kerinduan untuk kuliah S1 ini, Bapak Ibu sekalian. Dan saya kerja di perusahaan dan gaji saya juga pas-pasan. Nah, di tahun kedua, semester kedua, saya nggak bisa melanjutkan. Nggak bisa melanjutkan. Akhirnya saya sempat mandek. Lalu saya berdoa bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak. Tuhan, saya rindu menyelesaikan sekolah S1 saya. Kami berdoa. Lalu satu saat ada bos saya datang dari Jakarta. Mereka tahu saya kuliah. Jadi, bagaimana kuliahmu? Saya tadinya enggan untuk menceritakan. Kenapa? Saya takut menceritakan, jangan-jangan dikira saya minta duitnya. Lama ditanya terus, ini bagaimana kuliahmu? Didesak terus, saya bilang, ya itulah Bu, saya bilang begitu. Ya begitulah Pak. Oh kenapa? Lalu satu hari waktu mereka datang ke Palangkaraya, mereka desak saya, bagaimana kuliah? Akhirnya saya terbuka, Pak, saya nggak bisa lanjutkan kuliah karena saya terkendala biaya. Loh, mengapa kamu nggak ceritakan dari kemarin? Saya hanya diam. Lalu dia bilang begini, Kennedy, berapa semua biaya kuliahmu yang tertuang yang harus kamu selesaikan? Pak, sekitar 20 sampai 25 juta. Saya bilang begitu. Ya udah, kamu nggak usah pikirkan lagi biaya kuliahmu. Kamu kerjakan saja tugas dan tugas dari kampus kamu kerjakan, kamu selesaikan semua, dan besok semua biaya kuliahmu akan saya selesaikan. Dan itulah saya kasih tahu bahwa itulah yang namanya kasih karunia. Amin. Kasih karunia itu mengerjakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak ada menjadi ada. Mengapa saya saksikan ini? Saya mau bilang bahwa kasih karunia itu bukan hanya bagi saya, tapi bagi semua kita yang ada di tempat ini. Amin. Ada kasih karunia Tuhan, ada pertolongan Tuhan,
ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Yang penting kita percaya Tuhan pasti mengerjakannya dalam hidup kita. Jalan buntu tidak mungkin, mustahil selagi pada saat kita memandang kepada Tuhan, memandang kepada tata kasih karunia-Nya, Dia yang sanggup melakukan segala perkara di luar akal dan pikiran manusia, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Itulah kasih karunia Bapak Ibu. Alkitab mencatat bahwa Dia memahkotai kita dengan kasih karunia-Nya. Yang penting di sini kita perkatakan saja, percaya saja kepada Tuhan Yesus, pasti ada pertolongan. Percaya, pegang teguh saya kepada janji Tuhan, pasti Dia memberikan pertolongan, jalan keluar yang tidak pernah kita pikirkan. Kalau sesuatu yang bisa kita rancang, kita pikirkan, yaitu pikiran manusia, kita masih terbatas. Tapi saat kita memandang kepada Yesus, memandang kepada tahta kasih karunia-Nya, Dia berkuasa melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Berikan kemuliaan yang berikan Tuhan. Bukan kemuliaan dalam kehidupan kita. Jadi Dia taruh itu sebagai mahkota kita. Mahkota kita bawa kemana-mana. Kadang-kadang orang tidak mau percaya saja kepada anugerah Tuhan. Tidak mau terima saja. Dia terus mengandalkan kekuatannya, kemampuannya. Tapi saya mau bilang, mari berlutut rendahkan hati di hadapan Tuhan. Berpegang teguh datang kepada tahta kasih karunia. Maka saudara dan saya akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat itu terjadi dalam kehidupan. Amin. Hal yang keempat, ayat kelima Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja-wali. Saya percaya semua kita punya kerinduan, semua kita punya pergumulan, semua kita punya harapan, bahkan kita punya doa yang kita manjatkan di hadapan Tuhan itu bertahun-tahun. Ada kabar baik hari ini. Dia katakan bahwa Dia akan memuaskan hasratmu, Dia akan memuaskan kerinduanmu dengan kebaikannya. Amin. Pegang teguh ini Bapak Ibu. Apa yang kau rindukan, apa yang kau impikan selama ini, Alkitab mencatat hari ini, Dia akan puaskan hasratmu itu dengan kebaikannya. Saya tidak tahu seperti apa bentuknya, tapi yang saya tahu, orang yang datang kepada Tuhan, hatinya akan dipuaskan karena kebaikan demi kebaikan Tuhan. Amin. Yang penting kita datang kepada Dia. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa muda menjadi baru seperti pada burung raja-wali. Orang yang hidupnya senantiasa dipenuhi dengan hal-hal yang baik, maka hidupnya juga bersukacita. Seperti pada burung raja-wali, tetap semangat, tetap segar. Meskipun umur kita, usia kita mungkin agak banyak atau bertambah banyak, tapi sukacita kita tidak boleh berkurang. Amin. Masa mudamu menjadi baru seperti burung raja-wali. Artinya bahwa saya membaca satu artikel bahwa burung raja-wali itu adalah burung yang punya usia yang cukup panjang. Bahkan dia bisa berusia 70 tahun. Tapi saudara tahu bahwa di umur 40 tahun si raja-wali ini dia akan terbang ke tempat gunung yang tinggi. Lalu di sana dia kena raja-wali yang sudah umur 40 tahun ini, dia punya paruh itu sudah bengkok. Jadi dia nggak kuat lagi atau nggak bisa lagi menggigit atau mematuk makanan. Paruhnya menjadi bengkok. Di umur 40 tahun dia pergi di atas bukit yang tinggi. Lalu dia terjadi reformasi di sana. Dia lepaskan untuk paruh, dan akhirnya tumbuh paruh yang baru. Lalu tidak sampai di situ, kukunya tadi yang sudah panjang, susah untuk menangkap buruannya. Dia cakar ke batu itu, dia cabut kuku-kuku yang lama itu, sehingga tumbuh kuku yang lama tercabut, tumbuh kuku yang baru. Lalu bulunya yang tebal itu yang sudah membuat kesulitan kalau dia sudah terbang, dia mulai cabut, bulu-bulu cabut.
Dan selama 6 bulan proses itu terjadi, akhirnya tumbuh bulu yang baru, paruh yang kokoh, cakar yang kuat. Dan dia bisa melanjutkan usianya, umurnya sampai 70 tahun. Amin. Alkitab mencatat itulah orang-orang percaya. Itulah orang-orang yang di dalam Kristus Yesus. Bukan saja hal spiritual yang dia mau nyatakan kepada kita, tetapi juga hal lahiriah. Tubuh kita juga diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus. Amin. Pembaharuan, terjadi pembaharuan. Jadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terjadi pembaharuan dalam hidup kita. Bukan saja spirit, bukan saja roh kita yang diperbaharui, tetapi tubuh kita juga diperbaharui. Semakin kuat, semakin sehat. Amin. Meskipun usia kita bertambah, tapi kita semakin kuat. Amin. Pak Ben semakin sehat. Amin. Semakin sehat, semakin kuat. Meskipun umur kita bertambah, tidak apa-apa, tapi tubuh kita tetap kuat. Terjadi perubahan yang luar biasa. Kuncinya datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itulah orang-orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Allah itu baik. Dia datang ke dunia tadi, apa yang dia kerjakan? Mengampuni segala kesalahan kita. Hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini? Dia menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Hal yang selanjutnya, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, kebaikan Tuhan, dia menebus kita dari lubang kubur. Dan hal yang keempat, apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini? Dia lakukan adalah memberikan kita mahkota kasih karunia. Yang kelima, apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini? Dia dikatakan, dia memberikan kita kehidupan yang baru, tubuh yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru, memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, bagi sendiri. Haleluya. Kalau Raja Wali mestinya harus semangat. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kita naikkan satu pujian. Bagi dia kita cocokin dulu Pak ya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, keselamatan bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, selamanya bagi dia. Yesus, kami berdoa Tuhan, di masa Natal ini kami berdoa Tuhan Yesus,
hadir di dalam hati kami, hadir dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan tidak melupakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau datang ke dunia untuk menebus kami dari dosa. Kau datang ke dunia untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kau datang ke dunia untuk menebus kami dari dosa, melepaskan kami dari kematian. Kau datang ke dunia ini untuk memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Dan Engkau memuaskan hasrat kami dengan kebaikan, sehingga masa muda kami menjadi baru seperti pada burung raja lalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami juga berdoa siang hari ini Tuhan, berkatilah semua kami yang hadir pada saat hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap hati, setiap pribadi kami. Tentu setiap kami di tempat ini memiliki keluarga, mungkin anak, mungkin istri Tuhan, saudara, mungkin orang tua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dari tempat ini kami berdoa, diberkatilah setiap mereka ya Tuhan. Kami berdoa meskipun kami terpisah ada di tempat ini, kami berdoa berkatilah anak istri kami yang kami tinggalkan di luar sana Tuhan. Berkatilah mereka, biarlah kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Bahkan perayaan Natal ini juga mereka bersukacita karena Yesus lahir juga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkatilah setiap pribadi kami. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah sukacita, damai dan sejahtera-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami. Dan biarlah dari mulut bibir lidah kami keluar pujian dan penyembahan bagi-Mu, karena Engkau sudah berbuat baik kepada kami. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan segenap batinku. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa setiap hamba-hamba-Mu, para penutua, pengerja di tempat ini, hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi lebih lagi Tuhan. Bahkan juga hamba-hamba-Mu yang memainkan musik, pakai dengan heran dan luar biasa. Kami juga berdoa setiap hamba-hamba-Mu yang Kau utus ke tempat ini untuk memberitakan kabar baik. Biarlah kabar baik keselamatan itu saja yang diberitakan. Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah kami Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ada amin. Amin. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk orang-orang benar, tetapi datang ke dunia untuk orang-orang yang salah dan mau berbalik kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat saudara-saudara kami yang hadir saat ini. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian kita dari pulau dan benua. Haleluya. Oh
duduklah kalau begitu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami boleh bersuka cita, memuji, menyembahkan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami berdoa, berkatilah Tuhan tempat ini, berkatilah kepala rutan, berkatilah seluruh pegawai, berkatilah semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar Tuhan kami akan akhiri ibadah kami, dan biarlah berkat Tuhan menyertai kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia damai dan sejahtera, berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir melimpah atas hidup kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayanan kita, diberkatilah anak-anak kita, studi anak-anak kita, lumba-lumba kita diberkati. Di dalam nama Bapa, Anaknya, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa, kami ucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ibadah kita selesai. Sekali lagi kami berterima kasih kepada GBI Barigas Lumbung Tuayan, Pak Pendeta Kennedy, Spero STH dan istri dan tim. Biarlah semua untuk kepujian nama Tuhan, dan kami berterima kasih. Juga kami doakan agar GBI Barigas Lumbung Tuayan diberkati menjadi saluran berkat untuk semua, untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon dapat berdiri di depan. Kami ucapkan terima kasih, dan kami ingatkan besok kita ibadah Natal tanggal 29 kita Natal rutan. Sampai jumpa pada pelayanan tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sorry. Mah. Oh ya, Jo. Isu nunggu. supaya bening. Pak. Mana Pak Daud? Ya. Foto.
Jin, Bu, ini dimatiin kah? Biar aja. Biar. Tahu Ibu. Jin. Oke. Jin, 1, 2, 3. Oke, ketiga ya. Semangat. Jin. 1, 2, 3. Oke, lagi. Oke.